Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi rekan-rekan mahasiswa S1 PGSD UNJ. Perkenalkan, saya hari ini mengisi di kelas Micro Teaching dan gabungannya dalam rangka menyampaikan praktik baik, riset dan praktik pembelajaran bahasa Indonesia di sekolah dasar. Karena belum kenal, jadi mari kita kenalan dulu gitu ya. Baik, ini saya dikenal NH Wijaya. Saya fasilitator guru penggerak. Saya juga fasilitator literasi ya di Kementerian. Saya guru penggerak angkatan pertama. Pernah dengar guru penggerak angkatan pertama ya? Apa? Guru penggerak ya? Nah, semua program guru penggerak sekarang sih udah M gitu ya. Dan saya juga pengajar praktik ya di angkatan kelima. Saya ketua PTIC Kabupaten Bekasi. PTIC itu adalah perkumpulan entrepreneur Indonesia Cerdas. Artinya rekan-rekan, kita tuh gak hanya handal di dalam kelas, tapi you kalau mau sukses, you juga harus mampu atau berkarir di luar kelas. Salah satunya kita punya perkumpulan teacherpreneur. Sebenarnya nggak paham ya teacherpreneur, jadi guru yang berwirausaha. Karena Rasulullah mengajarkan kita untuk berdagang gitu ya. Saya alumni Mikrodensial Columbia University. Salah satu dapat beasiswa short course. Nah, saya ingin menginspirasi rekan-rekan untuk terus mengembangkan diri gitu ya. Nggak hanya sekedar kuliah saja. Cari beasiswa yang non-geral is okay. Kalau teman-teman bisa berkembang gitu ya, nanti tuh rezeki itu ngalir sendiri, duit ikutin katanya gitu ya. Nah teman-teman di sini sudah ada yang mengajar belum? Ada yang mengajar? Siapa dari sini yang sudah mengajar? Ngajarnya ngajar apa nih? Boleh, ngajar apa aja boleh. Les privat. Oh, les privat. Ada berapa? Untuk muridnya karena privat itu cuma 2 orang. Oh, pegang 2 ya. Tapi Oke. bukan di bidang SD, tapi masih habis tahap mau masuk SD. Cakep. Itu nanti menjadi bekal portofolio. Mbak siapa namanya? Mbak Karin itu untuk nanti bisa mengimplementasikan gitu ya, kemampuannya, ilmu, teori yang didapat di kampus dalam implementasi di pembelajaran. Nanti akan menemukan permasalahan-permasalahan. Oh ternyata teorinya begini, tantangannya ini begini. Ada nggak sih relatifnya? Ada nggak bisa nggak diintegrasikan? Nanti bisa menemukan oh ini bisa dimodifikasi dari teori ini. Meskipun teorinya ngomong A, padahal kan ternyata di praktek itu berbeda di lapangan. Nah, tapi kita sebagai guru, calon guru kedepannya, kita harus punya modal nih, ilmu pengetahuan yang kita peroleh di kampus saat nanti kita mengimplementasikan apa yang kita dapatkan di kampus di dunia pendidikan atau di dunia sekolah, baik sekolah non formal maupun sekolah formal. Nah, rekan-rekan semua, saya ini selamat teman-teman sebagai calon guru PGSD karena kesempatan teman-teman jadi guru di SD itu peluangnya lebih besar dibandingkan di SMP maupun di SMA. Itu berapa jumlah sekolah? Paling banyak sekolah SD. Ketika sekolah SD paling banyak, maka peluang untuk menjadi guru SD itu lebih besar, terbuka. Ketika ada seleksi CPNS atau P3K sekarang ya, itu peluangnya lebih besar dibandingkan ke SMP. Dulu kita ada pemenuhan jam mengajar itu 24 JP. Nah, kalau guru SMP ketika dia satu mapel di SMP itu atau di SMA ya, kita ambil SMP. Kita ada beberapa guru bilang studi kita nggak cukup 24 jam, kita harus nyari sekolah lain, SMP lain untuk supaya memenuhi 24 jam. Tapi kalau di SD memenuhi apa luber-luber? Luber. 24 jam langsung kelas, satu kelas kan. Kalau kita lihat kurikulum, berapa JP kelas 1? Minimal 26, 27, 28. Kalau misalnya kan SD kalian belajar dari PPKN kan, aku pelajarin kan
Olahraga juga pelajarin kan? Yes. Sama. Siapa dosen olahraganya sekarang? Bagus. Ya. Kalau guru agamanya? Oh ada. Dulu ada satu semester 1. Iya, maksudnya dalam rangkaian perkuliahan pernah ya ngambil pelajaran ya. Kita sudah belajar agama gitu ya, walaupun masih dasar. Why? Kenapa? Karena kalian adalah guru SD. Karena nanti ya, ketika kita terjun di sekolah, saat itu sekolah itu nggak punya guru agama atau guru agamanya nggak masuk, menurut teman-teman, apakah mata pelajaran agamanya itu kita skip? Enggak. Siapa yang masuk? Kita, gurunya. Jadi kalian bisa bekali dengan ilmu agama atau mata kuliah agama, setidaknya bisa memahami dan sebisanya nanti di lapangan bisa mengajarkan cara pedagogi itu mengajar dan lain-lain, gitu ya. Nah teman-teman, saya kepala sekolah ya, yang alhamdulillah dari guru penggerak saya diangkat tanpa tes. Jadi teman-teman jangan berkecil hati ketika Bu, saya dengar Ibu jadi guru tuh bayar Bu, gitu ya. Bu masuk tes CPNS atau P3K tuh bayar. No, saya buktinya. Mungkin ada jalur alternatif gitu ya. Tapi tunjukkan kalau kalian dari alumni atau lulusan mahasiswa dari UNJ, ya kalian tuh udah menang, udah punya poin 1+ dibandingkan dari lulusan universitas lain. Bagi saya adalah manjada wajada. Siapa yang bersungguh-sungguh pasti akan bisa. Nah karena saya guru penggerak, ayo kita tergerak. Teman-teman sudah bergerak nih untuk jadi guru, karena guru itu adalah orang yang akan pertama kali masuk surga. Tapi juga bisa nih masuk neraka duluan kalau teman-teman niatnya tidak lurus ya. Mari bergerak dan menggerakkan. Ini ada, saya tinggal di Pesona Mutiara Tambun ya, satu Tambun Selatan, kita deket nih tetanggaan gitu ya. Teman-teman boleh ikut follow di IG saya, Facebook, atau bisa juga nanti kalau bertanya mungkin suatu saat ada perlu tentang saya, boleh menghubungi saya di WhatsApp di 0812 820 5883 ya. Nah hari ini saya ingin membahas permasalahan dalam pembelajaran bahasa Indonesia di sekolah dasar. Teman-teman pasti sudah mendapatkan mata kuliah bahasa Indonesia, ya. Nah, dari riset praktik yang saya lakukan, ya, saya kebetulan lagi melanjutkan S2, ya, pasca sarjana di UNJ dan kampusnya di Rawamangun. Saya melihat permasalahan bahasa Indonesia di sekolah itu adalah rendahnya kemampuan literasi. Apa sih literasi? Ada yang tahu? Oke, siapa? Sebutkan namanya. Nama saya Siti Fatima. Oh ya dari itu. Fatima panggilannya? Dipanggil Keisha. Oh Keisha, oke. Jadi literasi itu nggak sekadar membaca ya, tapi dia juga memahami apa yang dalam konteks yang dimaksud gitu. Misalnya literasi finansial kan banyak ada finansial, literasi membaca, literasi digital. Nah itu bagaimana cara kita memahami, cara menangkap itu dengan baik gitu, atau memakai itu dengan baik. Oke, boleh plus buat Keisha. Oke, kalau dari saya kiri udah ya kanan nih. Feel free ya, jadi jangan merasa takut gitu ya teman-teman, jangan merasa takut, grogi, malu. Bagaimana soalnya nanti kalian ngomong di depan nih. Ada yang mau nambahin? Yang seingatnya atau sepemahamannya is okay. Karin. Oh Karin. Mbak Karin jawaban yang dari ini apa literasi saya? Untuk literasi sendiri, benar kata Keisha, jadi literasi itu tidak hanya membaca, tetapi memang literasi itu cukup bisa dikatakan dengan mereka rendahnya itu pemahaman gitu. Jadi apa yang mereka baca belum tentu mereka paham. Dan juga untuk literasi itu kan
istilahnya kita bisa membaca, bisa memahami, tapi kita juga bisa menyimak Ibu. Dari menyimak tersebut bahwasanya kita dari ketiga golongan tersebut bahwasanya kita itu bisa berhasil dalam literasi tersebut. Oke, tepuk buat Karina. Kita sudah selesai nih pulang ya. Merasa keren-keren nih, hebat-hebat nih, ya. Betul teman-teman ya. Bahwa literasi kita ini kalau kenapa rendah, literasi dasar. Anak-anak tuh hanya biasanya bisa baca doang, tapi dia nggak paham apa yang dia baca. Nah, kalau kita lihat hasil PISA atau tes PISA itu nggak sekedar baca, gitu ya, tapi bagaimana bisa memahami konteks bacaan tersebut, lalu bisa menarik kesimpulan bagaimana diolah pemahamannya dalam pertanyaannya yang hot. Kalau dulu kita ingat gak sekolah, ada bacaan apa judul di atas, gampang banget kan? Ya kan, kita apa judulnya, siapa tokoh yang ini gitu kan, udah perlu nggak berpikir kritis? Hanya menemu, kenali doang gitu ya, oh ya ini doang kata-katanya. Tapi kalau tes PISA di luar negeri, anak-anaknya tuh disiapkan dengan sudah bisa berpikir kritis, atau pembelajarannya itu yang merangsang berpikir kritis dengan hotsnya. Lalu bagaimana murid-murid kita di Indonesia, apalagi tenaga asing nanti masuk, bahkan guru nanti juga bisa dari luar kan? Lalu kita mau jadi penonton di negeri sendiri atau akan menjadi customer di negeri sendiri? Jangan sampai ya teman-teman. Nah, semua itu bisa ada di tangan kalian sebagai calon guru di sekolah dasar. Apalagi kalian nih generasi Gen Z ya. Nanti yang dihadapin anak-anak pos alpha gitu ya. Nah, betul ya. Tadi siswa mengalami kesulitan dalam memahami bacaan, gitu ya. Menarik informasi, bahkan menyimpulkan anak-anak kita masih rendah. Ada nggak? Ada yang bisa, tapi 1, 2, 3 atau bisa dihitung dengan jari. Tapi kebanyakan anak-anak sekedar bisa membaca, tapi belum tentu paham. Nah, mengapa itu terjadi? Ternyata lemahnya fondasi keterampilan berbahasa. Saya tanya, keterampilan berbahasa kita ada berapa? 4. Serius? Yakin? Oke, apa aja 4? Membaca, menulis, berbicara, menyimak atau mendengar. Itu kemampuan keterampilan berbahasa dasar. Itu baru dasar. Ada 2 keterampilan tambahan. Ada yang tahu? Iya, memirsa dan dor. Sekarang lagi saya sedang melakukan apa ini? Betul ya. Mempresentasikan. Yes, betul banget. Memirsa dan mempresentasikan. Kalau kita lihat perbandingan kurikulum sebelum Merdeka atau kurikulum sebelum K13 ya, itu kurikulum hanya 4 keterampilan bahasa. Anak-anak baca, menyimak nih, gurunya jelasin, anak nyimak, baca teks, nulis, nalin gitu kan. Lalu nggak cari berlembar-lembar gitu ya, gurunya nggak inovatif, ya buka halaman itu disalin gitu ya. Nah, atau dulu zaman dulu langsung datang tuk. Saya waktu kuliah di dosen-dosen saya tuh, kalian zaman kayak guru zaman itu ya, datang cuk. Hari ini kita belajar kemarin sampai halaman berapa gitu kan? Nah, kita nggak boleh begitu lagi. Itu kita putus sampaikan ada di tangan kalian semua. Nah, teman-teman ada memirsa dan juga mempresentasikan. Ajak anak untuk maju di depan kelas. Deg-degan nggak? Pasti gemetaran nggak? Saya juga waktu jadi mahasiswa baru seperti teman-teman, saya kalau maju tuh jantung tuh berdebar-debar bukan karena ngeliat cowok ganteng gitu ya. Tapi saya mental. Nah, apalagi teman-teman nih yang ngajar terus dipanggil ibu, padahal kita masih gadis gitu ya. Saya semester 2
lulus semester 2, selesai semester 2, masuk semester 3 saya udah ngajar. Karena dosen saya waktu itu dosen IPA bilang gini, jangan tunggu lulus. Kalau kamu tunggu lulus cari kerjaan atau cari tempat mengajar, jumlah yang nyari itu banyak, kamu akan saingannya ketat. Tapi kalau di masa-masa kuliah begini, kan banyak yang belum pada lulus nih. Tapi udah cari sini sekolah-sekolahan, mau swasta ke, mau negeri ke, yang penting masuk. Nah nanti kalian sudah bisa mengimplementasikan 2 semester saya dimotivasi sama dosen saya, dosen IPA. Besok kita nyari, pulang kuliah saya nyari berdua sama teman saya di daerah Ciputat. Saya nggak bawa apa-apa, saya udah mampir ke SD, saya nanya gini, ada kepala sekolahnya enggak? Saya bilang gitu. Ada, dari mana dek? Enggak, saya mau nanya masih butuh guru enggak? Kan kita masih mahasiswa baru mau masuk semester 3. Oh ada, ditemuin tuh saya sama kepala sekolahnya. Bisa bahasa Inggris enggak? Bisa, saya tuh kursus bahasa Inggris dulu Ilya. Terus teman saya cowok namanya Fatihin, pulang bukan pacar ya, bukan, tapi saya nebeng gitu ya. Karena saya nggak punya, saya nebeng kalau pulang kuliah sama dia. Karena searah. Kita butuh dua olahraga, apa dari mana? Dari UNJ. Itu kita diterima tanpa lamaran. Setelah diterima baru besoknya kita suruh nulis lamaran gitu kan. Terus si Fatin ini emang kita lulusan SMA ya, SMA, terus kita nggak punya pengalaman mengajar sebelumnya atau privat-privat kayak Mbak Karin tuh nggak pernah gitu. Saya juga siap tendang aja kakinya tuh, saya jawab bisa. Ya udah besok datang ya jam segini. Terus ketemuin guru senior minta jadwal gitu. Lamarannya gimana Pak? Besok aja gitu. Tuh di luar Fatin itu ngomong gini, kan kita udah tenang. Jadi ngajar pertama tuh Fatih di lapangan tuh udah kita pemanasan deh. Kita teman-teman SMA kita kan guru olahraganya ngapain sih? Pemanasan tuh ajak aja muter tuh keliling gitu. Terus saya ke bahasa Inggris gitu. Saya tuh dilihat bahasa Inggris SD mah gampang. Gak serumit-rumit tensis gitu kan. Mengenalin huruf kayak gitu kan, ngomong yang penting speakingnya kayak gitu kan. Aku tuh pede, saya pede. Di kelas mah udah gimana aja kata kalau Kak Ade yang bilang gitu ya, kelas kan kita manajernya ya, jadi kita belajar gitu ya. Disitulah kita belajar kemampuan pedagogik yang kita dapat di mana, di kampus, diimplementasikan. Pertama kali dipanggil ibu tuh kayaknya gimana ya, saya kan masih gak ada nih, udah panggilnya kakak aja gitu. Saya kalau di kelas jangan panggil Bu Hikmah ya, panggilnya Kak Hikmah aja. Iya, kalau di luar baru ada guru-guru yang lain, Kak Hikmah, kata guru-guru yang senior, untuk pembiasaan anak terhadap kita. Cuma saya waktu itu kayaknya risih banget dipanggil Bu gitu ya, terus saling gitu ya kayaknya anak-anak kalau SD kan sebetulnya gitu kan. Itulah kita belajar, dan saya motivasi teman-teman untuk bisa mulai kalau yang punya target gitu ya. Karena saya memang orang nggak punya, jadi lumayan nih ya buat nambah-nambah jajan, ongkos dan lain-lain, tapi tanpa mengurangi fokus atau protes menyelesaikan studinya dulu di UNJ gitu ya. Lanjut, nah ini kita bahas tadi pendekatan yang masih tradisional. Kenapa masih tradisional? Ternyata banyak di pembelajaran bahasa Indonesia itu di kelas dasar itu masih teacher center, belum student center gitu ya. Masih ngerasain nggak waktu SMA, SMP gitu ya, gurunya gitu. Nah nanti mulai sedikit teman-teman ubah gaya mengajarnya dengan student center. Apa? Dengan apa ya, indikatornya apa? Ini kan model-model pembelajaran yang bahannya textbook, ada PBL, ada discovery learning, atau misalnya kalau dalam pembelajaran bahasa Indonesia paling terkenal itu adalah whole language, yang dimana 4 keterampilan dasar maupun yang 2 itu diintegrasikan. Pembelajaran bahasa Indonesia tidak bisa terpisah-pisah. Pertemuan pertama pada hari ini kita mau meningkatkan kompetensi membaca aja. Jadi 1 jam atau 2 jam itu membaca aja gitu. Nggak bisa, say. Jadi harus membaca, ajak anak misalnya menulis. Habis selesai menulis dalam satu itu usahakan dia mempresentasikan. Jadi tanpa anak-anak tanpa sadar
keterampilan itu terlatih dalam dirinya dalam pembelajarannya atau bisa berbasis genre text ya. Nah, kalau teacher center ini tidak cukup memberikan pengembangan berpikir kritis, ngalir aja, nulis yang ada di papan tulis gitu kan, hanya anak tidak berkembang. Tapi bagaimana kalau anak dirangsang menulis apa yang dia ketahui, menulis berdasarkan minatnya, itu hasilnya akan berbeda. Nah, ada yang ketiga dari hasil riset yang saya lakukan, rekan-rekan semua, ternyata masih minim ya mengintegrasikan media dan teknologi dalam pembelajaran bahasa Indonesia kan textbook. Emang medianya apa? Paling kita bisa nih dari benda-benda sekitar atau benda-benda yang ada di kelas, dari koran misalnya, dari video, film, itu akan merangsang anak-anak untuk kemampuan berbahasanya. Karena bahasa itu adalah kemampuan berkomunikasi, bukan sekedar teks tertulis saja. Nah, di era digital ini ya rekan-rekan semua, idealnya kita tuh harus memanfaatkan berbagai sumber dan media interaktif ya, ada video, ada untuk tes yang aplikasi interaktif apa yang kalian kenal? Quizy, Kahoot, Word wall. Nah, udah pada bisa ya? Keren ya? Nah, jangan sampai teman-teman kalau praktik atau mikro sekedar hanya menyampaikan materi, tapi harus ada interaktifnya seperti itu. Tapi saya yakin teman-teman sudah digodok nih sebagai calon guru nih di UNY dengan dosen-dosen yang luar biasa yang terus memotivasi rekan-rekan untuk menjadi calon guru SD yang baik dan profesional tentunya. Kan habis ini kan ada ya PPG dalam. Nah, itu penting tuh. Itu modal ikutin. Masih muda, berkeringatlah dulu. Nanti kalau itu sudah di tangan kalian dengan mudah insya Allah kerjaan yang nyari kalian. Karena guru itu adalah pembelajar saja kaya sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara. Bahkan dulu kita kenal istilahnya apa? Belajarlah sampai ke negeri Cina. Kenapa Cina gitu ya? Kenapa? Nah, itu pasti nanti panjang. Nah, kenapa saya ngomong itu? Karena apa? Di sini banyak sekolah dasar masih terbatas teknologi karena kemampuan atau kompetensi gurunya. Guru-guru tuh yang mindsetnya old atau tidak out of the box, dia hanya sekedar menggugurkan kewajiban. Padahal di gajinya udah ASN, udah golongannya 4. Dan teman-teman yang undang pendidikan, sistem pendidikan nomor berapa? Ayo, Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional Indonesia. Ayo calon guru, ayo cari di bawah Google. Ayo cari. Nomor berapa sih Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional kita? 20 tahun 2000. Yes, 20 tahun 2003. Teman-teman baca, pahami ya. Itu undang-undang itu lahir ketika saya masih di D2. Udah akhir, jadi dulu PGSD itu nggak langsung S1. Teman-teman S1 kan? Nggak ngalamin D2 kan? Enggak. Itu saya angkatan terakhir D2. Jadi sebelum Undang-Undang nomor 20 tahun 2023 itu lahir ketika saya di masa D2 dan itu angkatan terakhir D2. Selanjutnya kedepannya sudah berlaku itu PGSD harus S1. Nah, ketika D2 itu saya udah lulus gitu ya, lulus lalu tes CPNS itu di 2008 akhir gitu ya, saya lulus di Maret 2008. Ada jeda waktu. Ternyata pengalaman kita ya dari honor-honor itu mempengaruhi dalam tes teman-teman. Dan akhirnya saya lulus di kabupaten karena di kabupaten masih menggunakan syaratnya D2. Nah, ini kesenjangan guru dalam pembelajaran ya, ini masih permasalahan. Jarang teman-teman pernah mengikuti pelatihan guru gitu ya dalam pembelajaran bahasa Indonesia.
Belum. Nah, ini saya cerita. Dulu dosen saya memotivasi, termasuk Bu Gusti. Bu Gusti itu dosen saya di bahasa Indonesia. Dulu pelatihan ketika masih mahasiswa. Jadi ketika ada pelatihan di luar jam kuliah yang gratis, gitu, saya selalu ikuti. Nah, ketika di angkat CPNS itu saya punya sertifikat. Nah, dan itu menjadi poin tambahan gitu ya teman-teman. Portofolio teman-teman. Artinya jangan sekadar kuliah saja, tapi ketika ada pelatihan-pelatihan, ikutin webinar-webinar meskipun masih mahasiswa. Akan tenang aja Bu, ntar saya ngajar belum ya. Nanti ketika terjun di dunia sekolah, teman-teman tuh peluangnya udah banyak ya, modalnya udah banyak, saya bisa ini, bisa. Yang dicari gini, dulu tuh guru SD bisa bahasa Inggris, bisa komputer, itu langsung bisa bahasa Inggris nih, bisa Bu. Nih saya dulu kursus gini, emang bisa komputer bisa, wah teman-teman. Nah ini ada bahasa Indonesia berbasis gender tech, scientific, literasi, diferensiasi. Nah menarik nih, saya pengen tanya teman-teman, pernah dengar apa itu pembelajaran berdiferensiasi? Oke, apa itu pembelajaran berdiferensiasi? Pembelajaran yang berdasarkan tingkat pemahaman siswa. Oke, ada lagi yang lain? Oke, berdasarkan apa tadi? Gaya belajar. Oke, pemahaman, gaya belajar. Ada lagi yang lain? Cukup? Betul ya yang dikatakan teman-teman, bahwa pembelajaran berdiferensiasi, pembelajaran yang dia itu sesuai kebutuhan, sesuai dengan gayanya, sesuai dengan profil atau disebut pemahaman profil belajarnya, berdasarkan minatnya. Jadi satu kelas ini itu tidak akan sama. Ada yang visual, ada yang audio visual, bahkan ada anak-anak yang nggak bisa diem nih, jadi permasalahan yang memang ternyata gaya belajarnya adalah kinestetik. Nah, sebagai guru SD dan teman-teman calon guru harus mampu memiliki kompetensi untuk bisa memberikan pelayanan yang sama kepada profil belajarnya, gaya belajarnya, minatnya anak-anak. Kalau teman-teman tidak bisa memenuhi kemampuan atau gaya belajar, minat, profil, join. Itu sama satu nih. Ibaratnya kalau di kelas ini ada yang ikan, ada yang burung, ada yang kan nggak mungkin disuruh manjat pohon gitu kan. Pasti setiap anak itu memiliki keunikan dan kemampuan kecerdasannya masing-masing. Tinggal bagaimana calon guru mengenali potensi pada diri anak. Lanjut teman-teman, ini ada rendahnya ya, rendahnya minat baca itu karena selain dari motivasi intrinsik si anak tersebut, pasti ya ada juga minimnya ketersediaan bacaan yang menarik, buku. Hayu, saya tanya dari mahasiswa di kelas ini, siapa yang hari ini atau kemarin deh, satu hari kemarin yang sudah baca buku? Oke. Satu. Halo mahasiswa kelas S1, OSJ. Baca buku apa, Mbak? Wow, tepuk tangan dulu dong. Berapa halaman yang dibaca? Cuma tiga halaman. Saya tanya, siapa yang kemarin yang membaca status WA kayak status WA punya temennya? Oh, jangan malu-malu ya. Pasti kita hampir semua yang membaca status WA, tapi membaca buku itu minim. Lalu kalau gurunya saja sudah tidak membaca buku, bagaimana dia bisa merangsang atau mengajak murid-muridnya membaca buku? Harusnya datang kucing-kucing, anak-anak, nih ibu udah baca buku, gitu ya, untuk menginspirasi anak-anak. Jadi itulah media kita. Tapi hati-hati teman-teman, ini menarik nih membaca. Saya tanya, siapa yang SD-nya kelas usia 5 tahun di sini? Masuk SD-nya usia 5 tahun. Ada yang 6 tahun?
2, 3, 4, 5, wah banyak nih 6 tahun. Ada yang 6,5, 6 tahun setengah, oke. Ada yang 7 atau 6,5 sampai 7 rentangannya. Nggak ada. Rata-rata 6 sampai 6,5. Ya. Pernah di mata kuliah yang teman-teman sudah pelajari, belajar kan ya tentang perkembangan anak. Hati-hati. Kenapa sih kita mahasiswa gitu ya males baca bukunya? Karena terjadinya kesalahan di awal masa golden emasnya itu, ya. Makanya itu kan kalau dosen-dosen bilang ya, anak yang TK usianya itu kan kalau ya hati-hati masukin TK, jangan usianya belum cukup tapi dimasukin TK. Anak di TK udah diajarin membaca, diajarin menulis. Kita pernah baca buku Harry Potter? Tebel ya, 886 saya ingat tuh. Saya lupa buku yang berapa. Itu saya baca cuma 3 hari. Karena minjem, antri dulu minjem. Itu sama mata saya tuh bengkak gitu kan. 3 hari gitu. Baik. Nah ini lingkungan yang tidak mendukung, adanya pojok ya di SD, tarik anak gitu ya, dan juga program pembiasan membaca yang kurang sistematis. Teman-teman, selain itu ada juga nih evaluasi yang kurang otentik. Biasanya tuh guru malas apa sih ngoreksi anak pas tugas aja, terus tidak dikoreksi atau biasa apa ya checklist gitu ya, atau ini udah padahal tidak dikasih feedback. Nah, itu akhirnya anak sendiri ya cuma ditandatanganin atau dikasih bintang gitu ya, walaupun is oke. Tapi kalau dikasih bintang, ditulis, tapi dikasih feedback, lebih mengena nggak buat anak? Nah, jadi teman-teman nanti ketika jadi guru ya di lapangan, ketika penilaian yang tidak non angka, berilah feedback. Ya dikasih pembeli, oh kamu bagus, keren, semangat. Itu tuh motivasi intrinsik banget buat anak, enak banget gitu ya. Lanjut, ini ada rendahnya minat baca sama ya. 70% siswa itu lebih memilih bermain gawai dari membaca buku. Sepakat ya? Kita juga gitu ya. Kayaknya tuh setan gamenya tuh kalau udah scrolling tahu-tahu udah 1 jam gitu ya. Coba baca buku berapa? Udah ngantuk, muak, istirahat dulu, ngambil kopi nggak balik-balik lagi gitu ya. Nah, buku di perpustakaan tidak menarik atau kurang relevan. Orang tua yang kerja ya, yang kurang peduli, apalagi di rumahnya tuh nggak ada baca buku, nonton TV gitu ya, itu juga akan membuat rendahnya anak minat membacanya. Membaca ada permasalahan, bisa baca tapi tidak bisa menulis. Banyak nggak? Banyak. Ketika di tag, anak tulisannya apa? Terus dia bisa baca, tapi tulisan pas ada soal jawab WK, NK apa, terus nggak nyambung ditajarin artinya apa. Ini sering terjadi. Kenapa? Karena hanya mampu baca teks tapi tidak memahami struktur kalimat. Nah, selain itu kurangnya latihan menulis bebas. Dulu kita sering bikin paragraf ya. Ya, kemarin hari ini aja tulis. Apakah itu masih sering dilakukan? Kalau gurunya hanya sekedar pencapaian kompetensi atau ngejar KKM. Ada kan guru yang sekedar ngejar KKM. Terus guru yang A udah sampai halaman berapa? Saya udah sampai halaman 20, bahkan saya masih halaman 10, kejar tuh. Biar nggak ketinggalan. Jangan ya teman-teman ya. Jadi mengajar sesuai dengan kemampuan murid, jangan berdasarkan KKM atau kalau sekarang apa namanya? Kalau di kurikulum merdeka KKTP yang KKN itu. Kalau capaian pembelajaran kan kayak kompetensi. Ya berbeda ya? Iya ya, betul kan? Iya, KKTP. Kalau dulu di kurikulum K13 ya itu namanya KKN, kriteria peningkatan KKN materi apa ya, materi apa itu ya, minimal ya, minimal itu sama. Jadi kalau di kurikulum K13 KKN kriteria ketuntusan minimal
kalau di kurikulumnya KKTP ya. Guru tuh biasa ngejarnya itu. Nanti udah selesai materi yang disampaikan, anak bisa membaca, ya udah hajar terus gitu ya. Itu tidak mencerminkan pembelajaran berdiferensiasi. Siswa belum bisa baca, pasti pada udah kelas tinggi. Banyak kita temui? Banyak. Ada kelas SMP, kemarin viral videonya. Ternyata dia belum bisa baca ya. Akhirnya yang disalahkan guru SD. Pokoknya SD itu baca tulis gitu ya. Nah ini ditemukan 4 dari 3 belum mengalami konsisten, kurangnya simulasi sejak PAUD dan juga ini. Saya agak pada cepat. Nah ini dikit lagi, belum bisa baca tapi bisa menjawab. Dia belum bisa baca teks, tapi kalau ditanya dia bisa jawab. Bagaimana guru? Oh, teman-teman harus melakukan asesmen awal atau diagnosa awal ya, diagnostik gitu ya. Supaya kita tahu. Nah di sini kita bisa melihat apakah siswa itu ya termasuk gaya belajar yang visual. Kalau di audio tuh gaya belajar audio dia akan rendah kemampuan dalam visualnya dari baca, tapi ketika ditanya dia bisa menjawab ya. Baik, kesimpulannya minat baca rendah bisa dipengaruhi oleh lingkungan ya, dari media bacaan dan juga serta budaya yang diterapkan di keluarganya. Saya jadi budaya membacanya sudah tertanam. Bapaknya siapa dulu gitu kan, karena suka mau baca, karena anak itu peniru ulung ya. Dan kita nanti teman-teman jadi ibu, jadi orang tua, apalagi dari basic yang guru gitu ya, insya Allah biasakan anak-anaknya untuk membaca. Pasti anak lihat apa? Ibunya. Oh ibunya suka baca, terus kita ngasihnya mainannya buku. Insya Allah ya teman-teman. Ketertinggalan membaca di kelas tinggi ini perlu intervensi, kasih jam tambahan di luar jam pembelajaran. Banyak guru yang mau melakukan itu? Enggak, tapi teman-teman lah yang harus ya. Bukan nggak dibayar bu. Nah, jangan lihat itunya. Tapi kalau teman-teman secara tulus membantu anak kita, nanti ada kepuasan tersendiri. Orang tua nggak dibalas dari orang tua, tapi Allah memberikan jalan yang baik. Bisa jadi dapat pasangannya yang sesuai dengan kriteria kita gitu ya, harapan kita. Kemampuan baca tidak serta-merta meningkatkan kemampuan menulis ya. Jadi harus berbarengan 4 kompetensi dasar maupun 2 kompetensi tambahannya. Harus dilakukan secara integratif dan whole language. Siswa memiliki cara berpikir kreatif dalam menjawab tanpa membaca ya. Kadang asal jebret gitu, asal selesai ngumpulin ya. Jadi kita guru harus mengingatkan terus ya, anak jangan lelah, jangan bosan. Anak ketika ujian atau dalam belajar untuk teliti, pelan-pelan untuk memahami, jangan asal selesai dan ngumpulin. Ya jangan gitu anak SD ya, temennya udah selesai ini tulisannya kok ulang gitu ya. Baik, nah ini ada rekomendasi penguatan literasi ya, berbasis proyek dan tematik. Kalau di SD lebih cocok ya tematik, karena dia bisa mengerjakan. Apa kita pembelajarannya dengan tematik? Model apa? Yang jaring-jaring itu apa namanya? Ayo? Jaring-jaring web. Ya, atau yang dikenal Weget ya. Nah itu di tematik. Belajar? Sudah pernah bikin perencanaan pembelajaran? Oh belum? Kalau saya dulu di waktu PGSD itu Bu Gusti seneng banget tuh dulu kita dilatih model pembelajaran yang WGT yang jaring-jaring. Audio visual. Nah ini ada strategi baca dengan tulis cerita. Tadi ya 4 baca, dituliskan, dengerin dulu, ditulis dan cerita. Cerita kan sampaikan presentasi ya. Sebagai pendekatan interpretif dan pelatihan guru dalam literasi awal dan media khusus atau pengayaan. Baik, itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Yuk kita diskusi. Saya akan membuka ruang teman-teman ingin bertanya sebelum kita nanti akan berganti. Ada yang mau ditanyain? Ada. Silakan. Namanya siapa Mbak? Sebelumnya perkenalkan saya Muhammadiyah. Kebetulan saya juga belakangan ini semua seperti aku itu jadi tutor
sampaikan tadi, terutama di baca. Nah, sebenarnya kan ini tadi udah masalahnya ya. Kalau dari ibu sendiri, ibu kan jadi udah pernah ngajar, sekarang jadi permasalahan juga. Nah, kalau dari ibu sendiri waktu menghadapi permasalahan seperti itu langkah awalnya seperti apa? Karena kan anak kalau misal langsung dijejelin buku, dia juga nggak mau, malah jadi kayak ih apa sih tuh kakaknya maksa-maksa aku malah jadi gak suka gitu. Itu gimana ya, Bu? Baik, pelukan dulu. Tadi bahasa apa ya? Melodi, berpacu dalam melodi. Dulu ada program TVRI, tapi kayaknya bukan zaman kalian nih. Masih ada ya. Dulu terkenal banget siapa tuh Bu Dina yang itunya begini juga nggak ngalamin. Kalau yang paling terkenal itu kus apa ya itu Pak, dia paling berpacu dalam melodi. Bu, ada nih sama ya permasalahan apa yang harus dilakukan dari awal ya. Yang saya lakukan, saya pernah ngajar kelas 1. Jadi kelas 1, saya nggak pernah ngalamin kelas 2, kelas 1, kelas 3, 4, 5, 6. Terakhir kelas 6. Di kelas 1 saya 3 kali megang kelas 1. Permasalahannya mau baca. Jadi apa yang ada dalam menghadapi anak yang belum bisa baca? Saya tuh pertama ajak ngobrol. Kalau saya ngobrol dipanggilin duduk nih, ajak ngobrol dulu, jangan kasih bacaan. Gini, saya tanya gini, kamu kenapa di rumah kamu kalau belajar sama siapa? Saya tanya. Di rumah belajar, ternyata masalahnya dia tidak pernah belajar di rumah. Rata-rata anak yang nggak bisa membaca kurang lancar dan bla itu. Kebanyakan ya dari yang saya temui itu dia tidak mengulang pelajaran atau di rumah oleh dari orang tua atau kakaknya, dan biasanya mohon maaf dari memang anak-anak yang kurang mampu. Kenapa? Makanya di situ kita harus punya motivasi intrinsik. Kayak saya motivasi saya karena orang nggak mampu, tapi ketika saya melihat teman saya hebat, saya tumbuh, saya ingin, dan pendidikan yang bisa merubah nasib seseorang. Anak orang kaya belum tentu dia akan sukses, anak kiai belum tentu jadi ustadz gitu kan. Tapi ada anak petani dia bisa jadi presiden. Saya kan Soeharto itu kan anak petani, tapi dia bergigih gitu ya, meskipun banyak tantangannya. Saya nggak bahas itu. Tapi saya tanya, oh ternyata dia nggak kurang perhatian. Maka tanggung jawab itu saya ambil karena saya kesian sama dia. Dia sebenarnya juga pengen bisa, cuma dia tidak tahu caranya karena masih kecil. Jadi saya datang, saya ambil buku cerita. Saya ambil buku cerita yang sederhana jenjang A, khusus kelas 1. Pertama saya baca, misalnya si Kancil gitu ya, situ. Oke, menarik nggak menurut kamu? Iya Bu, gitu kan. Saya baca cerita, dia dengarkan, dia menyimak. Menarik gak? Enak gak? Senang gak? Kamu mau gak bisa baca? Mau. Oke, kalau begitu hari itu gak saya langsung pelajarin baca besok lagi. Jadi long proses. Besok udah datang baru saya kenalin huruf pertama. Ya, kalau dulu kan ada buku tuh yang huruf-huruf dulu tuh, E, A, B, C. Oh dia kenal. Ternyata dia ada teman saya ada nggak yang B sama D gitu kan, suka berubah tuh. Oke, dia udah lancar ya, satu huruf dia kenal. Gabungin 2 kata, dua huruf maksudnya. B, A, oke, ternyata dia nggak bisa huruf yang apa sih, suku kata gitu ya. Nah, jadi bertahap kita kenalin huruf 1 huruf, suku kata 2 suku kata, kita digabungin kata dan kalimat. Jadi di buku membaca gitu ya permulaan itu efektif banget. Jadi saya nggak hanya langsung buku pelajaran, tapi saya ambil buku metode yang membaca yang permulaan dari saya kenali huruf dulu, terus itu suku kata, saya tahu sampai mana dia kekurangannya. Ketika dia lemah di suku kata itu saya drill, baca drill suku kata ya. Dari kata-kata kan ada lagi ya, 2 kata gitu ya, 3 kata gitu, sampai 1 kalimat yang panjang. Dan saya tidak akan memindahkan halaman ketika dia belum lancar membacanya.
Dulu kalau kita kenal ada sistem apa SAS ya. Dulu kan ada ya, kalau dulu zaman dulu gini, ini Budi gitu ya. Ininya jauh-jauh, bawahnya agak rapet gitu ya. Budi di bawah, nah itu dulu sistem SAS. Nah saya masih menggunakan sistem itu. Nah ketika dia sudah lancar, baru saya masukin ke buku materi pembelajaran. Saya awali dengan buku cerita. Buat dia motivasinya ingin bisa baca buku cerita. Nah kalau sudah di buku membaca tuh, latihan membaca, baru ketika dia sudah suku katanya dapat, itu saya baru bacain buku, masukin ke buku cerita yang tadi ingin dia baca. Dan itu lumayan efektif, tapi jangan merasa sekali dua kali pertemuan lancar. Itu Soal diulang. yes, minimal saya waktu itu mengulang 1 bulan. Dan biasanya pulang sekolah gitu ya, setengah jam aja, jangan lama, setengah jam aja kumpulin anak. Dan satu anak nggak setengah jam, bisa ada di kelas saya ada 4 anak yang bacanya, satu yang parah banget nggak kenal huruf sama sekali, ada yang kenal huruf tapi masih salah, yang 2 suku kata nyambungin sama yang kata-kata. Terus saya dudukin bersama, yang ini udah pulang, ini dulu saya tanganin, yang ini selesai saya udah pulang. Jadi begitu, jadi kita memberikan waktu, jangan langsung kasih buku betul, tapi bacakan dulu cerita. Kalau di Columbia University itu namanya reading workshop, dan nanti teman-teman bisa gali lagi. Namanya reading workshop, itu ada poinnya 7 langkah. Saya belajar kemarin di Provincial di Columbia University Teacher College, mereka mengajarkan reading workshop, ada 7 langkah, cek di situ. Nanti teman-teman dapat inspirasi bagaimana menangani. Kenalkan huruf dulu, baru suku kata gitu ya, baru kata, baru kalau sudah mereka paham dari katanya. Dan biasa yang kebalik itu mau sama me gitu kan ya, kan kadang kita sulit itu apa ya, kalau ya kayak itu fonik ya, fonemnya itu agak sulit, cuma tapi kita latih terus, kita latih. Nah kalau sekarang sistemnya berbasis genre, jadi kalau di berbasis genre teks gitu ya, kita membacanya teksnya dulu, baru kita pretelin. Kalau metode SAS, huruf per huruf, baru kita gabungin menjadi suku kata atau kata. Tapi berbasis genre teks dulu, baru kita pretelin ke bawahnya jadi suku kata, jadi kata, dan lain-lain, dan terusnya. Tinggal tergantung mau pakai metode yang mana, apakah metode SAS, apakah metode berbasis genre teks. Nanti pelajaran. Saya rasa itu ya Mbak Melody, semoga menginspirasi dan jangan puas, karena kalau puas nanti nggak mencari lagi gitu ya. Oke, ada lagi? Satu lagi? Silakan, yang baju merah dan kerudung hitam, Blackpink. Bukan Lisa kan namanya? Bukan Lisa kan namanya? Nama saya Samsana Sarika. Kebetulan di semester ini kan kami melakukan penelitian, dan kebetulan penelitian itu terkait rendahnya literasi di sekolah dasar. Salah satu faktornya itu benar yang dibilang ibu tadi. Salah satu faktor itu termasuk dari lingkungan keluarga. Jadi itu saya melakukan penelitian di salah satu sekolah kelas 3. Jadi itu dari 17 siswa hanya 4 siswa yang di rumahnya itu disediakan buku oleh orang tuanya. Jadi lagi-lagi faktor dari dukungan keluarga. Yes. Terkait masalah literasi ini. Cuman yang jadi pertanyaan saya, gimana cara agar wali kelasnya ini dapat berkomunikasi dengan keluarga untuk memberikan arahan terhadap anak agar bisa agar dibiasakan membaca gitu. Sedangkan lagi-lagi dari keluarganya sendiri itu termasuk orang tuanya hanya mengajarkan anak saat ada tugas aja gitu loh. Jadi gimana caranya agar guru itu mau berkomunikasi dengan orang tua agar orang tua dapat membimbing anak
anaknya di luar tugas gitu, jadi kayak membiasakan anaknya di rumah gitu. Baik, terima kasih, tepuk tangan dulu. Panggilannya? Oh, Safa dan Marwa. Itu pun sama saya. Bagaimana ya, Bu? Ada loh kasus nih. Bu, anak murid saya dulu, saya panggil orang tuanya. Oh, bagaimana dia mau ngajarin anaknya? Wong ternyata itu masih mending. Yang anak murid saya itu orang tuanya cuma tukang sampah. Boro-boro dia juga nggak lulus SD, tukang sampah yang pakai gerobak. Miris nggak kita? Miris. Bagaimana saya mau nyuruh orang tua model gitu suruh membaca, ngajarin anak? Kayaknya itu pertama ini saya yang ambil alih gitu ya. Satu itu mah di luar konteksnya. Bagaimana kita mau komunikasikan, Bu, untuk orang tua? Ada saya kemarin ngasih tahu guru saya ketika kelulusan ya naik kelas kemarin rapat naik bersyarat. Jadi anak kan sekarang nggak boleh nggak naik ya, anak sudah naik semua. Ada guru saya, Bu, saya nggak mau naik bareng, dia nggak bisa baca, Bu, kesian guru kelas 2-nya. Tapi saya bilang nggak bisa, peraturannya adalah harus naik semua. Nanti saya diomelin pengawas, saya bilang gitu kan. Naiklah bersyarat, panggil orang tua, bikin komitmen, surat pernyataan bahwa, jadi kali ini ya kalau kayak selesai, bahwa akan memberikan bimbingan selama liburan sekolah. Itu satu untuk yang kasusnya. Kedua gini, panggil orang tua komunikasikan, Bu, anak ibu ini permasalahannya ini. Ada dua aspek orang tua. Orang tua yang peduli dia akan merespon. Tapi kalau orang tua yang nggak peduli, nggak akan, Bu. Ibu mau panggil berapa kali pun dia cuek-cuek, yang ada ibu nanti jawab dongkol gitu kan, capek. Ini ujung-ujung apa? Emang anak gue, bukan anak gue ini. Ada loh guru-guru saya tuh begitu. Ya Bu, sudah panggil ini. Ya, satu apa? Terakhir senjatanya. Sebagai guru, doain. Nah itu kan kalau di agama kita selama-lamanya iman, yaitu dengan hati atau kita doain. Semoga dapat petunjuk orang tuanya, hidayah, gitu-gitu lah ya. Tapi teman-teman bisa ada nganggap trik, Bu, nih permasalahan orang tua nggak mau nanya, karena dia nggak punya media, nggak punya bukunya misalnya, pinjem nih. Bu, nih saya kasih buku ya, saya dulu buku membaca saya nih ABC yang pendek-pendek itu apa ya, saya nggak bisa ingat lagi. Buku apa ya, cara cepat membaca gitu lah ya. Ada cara cepat ya, seminggu membaca gitu. Bisa kasih pinjem. Bu, deh ajarin ya, terus ibu laporin sama saya. Sekarang enak ada WA. Nah, teman-teman sebagai calon guru yang aware ke orang tua, ingetin, Ma, udah halaman berapa? Gak apa-apa kita nggak bawa sama orang tua. Karena selama ini biasanya orang tua kayak gitu cuek, karena dia nggak ada yang support sistemnya ya, yang memberitahu dia, ingetin gitu ya. Ikhlas lakukan itu, insya Allah niatkan teman-teman dihitung pahala. Karena guru itu kan saya bilang tadi ada orang yang pertama masuk surga. Karena bagaimana Anda semua mencerdaskan, mengajak yang tidak bisa menjadi bisa, yang dari kegelapan menjadi terang benderang, itu guru. Yang buta membaca dan ketika anak bisa membaca, amal jariahnya ngalir terus. Apalagi dengan bisa motivasi. Saya bisa seperti ini karena guru SD saya memotivasi. Meskipun saya nggak punya, kamu pasti bisa, hikmah gitu ya. Jadi saya dapat beasiswa ya, sehingga saya sampai di posisi ini. Bapak takjim lah sama guru kalian semua. Ketika teman-teman udah sukses, datang, mereka nggak butuh bawaan kita gitu ya, dikasih ke mereka. Tapi ketika teman-teman saya kemarin datang, Bu, di sini saya, ya Allah gitu kan ya, saya di sini, dan mereka ada kebanggaan. Jadinya inilah guru itu amal jariahnya gitu ya, mengalir terus insya Allah. Jadi kalau kata Ustaz menjadi apa? Cacing-cacing putih gitu ya, yang nyelamatin kita. Nah, itu saya komunikasi, kasih bukunya. Biasa rata-rata mereka nggak punya buku. Mah, tolong ini ya, mau lahir udah anak mama, kesian loh Ma. Jadi kita sentuh hatinya. Mah, kesian loh Mas, nanti kalau di kelas ini belum tentu dapat guru kayak saya Mah. Mau nih dulu. Ada guru yang nggak peduli, kayaknya nggak naik, kesian Mah. Kayaknya juga anak saya Mah. Kalau dia berhasil, bisa baca, dia jadi orang kan bisa ini. Jadi kita lebih aware-nya gitu, ingat sentuh hatinya. Karena kesadaran itu nggak bisa sekali jadi makan cabai langsung. Pada saat saya biasa mau komunikasi saya sentuh hatinya.
kalau kamu kesian nih, tahu ada kamu sendiri pintar mah, cuma belum kebiasaan. Nah saya kan sebagai guru juga terbatas mah, tolong di rumah ya sehari aja nih. Ini saya kasih pinjam terus mama tandain laporin ke saya mana saja, nanti besok di kelas saya akan lanjutkan, saya ulang yang ini. Jadi harus kolaborasi. Tapi saya yakin orang tua kalau gurunya perhatian dia akan tersentuh hati. Itu ya Cinta, terima kasih atas pertanyaannya. Dan akhirnya waktu juga yang memisahkan pertemuan kita. Terima kasih atas pertanyaannya, boleh kita untuk kita semua. Selanjutnya, saya panggilkan. Tutup aja dulu. Tutup dulu. Oh, tutup dulu. Oke, baik, saya akhiri. Bila itu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.